Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan pertama ada saya sendiri, Endra Pimatika, yang kedua ada Nadine Evante Naraja Kobus, yang ketiga ada Mutia Amanda. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Cost Volume Profit Analysis. Untuk materi pertama mengenai BOP yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. BOP adalah suatu titik impas atau suatu ketika perusahaan tidak mendapatkan kerugian maupun tidak mendapatkan laba atau laba sama dengan nol. Itu disebut juga dengan titik impas istilahnya. Jadi titik impas ini terbagi menjadi dua, yaitu ada titik impas berdasarkan unit dan ada juga titik impas berdasarkan pendapatan. Titik impas berdasarkan unit itu adalah untuk ketika suatu perusahaan ingin mengetahui seberapa banyak unit yang harus diproduksi untuk mendapatkan titik impas atau seberapa banyak unit yang harus dijual untuk mendapatkan titik impas tersebut. Jadi perusahaan tidak mengalami kerugian. Itu rumusnya adalah fixed cost. Ini fixed cost dibagi dengan harga jual produk tersebut, dalam kurung ini tanda kutipnya harga jual per satu produk dikurangi dengan variable cost. Sedangkan untuk BOP pendapatan itu untuk mengetahui seberapa banyak pendapatan yang harus kita dapatkan dari hasil penjualan unit yang kita produksi tadi untuk mendapatkan titik impas agar tidak mengalami kerugian. Itu rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi variable cost dibagi dengan harga jual. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kita masuk ke analisis multiproduk. Jadi analisis multiproduk dalam analisis biaya volume, laba atau CVT adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba ketika sebuah perusahaan menawarkan lebih dari satu produk. Nah, jadi pendekatannya ada dua. Yang pertama analisis terpisah. Nah, itu menghitung titik impas untuk setiap produk secara individual. Lalu yang kedua ada paket penjualan. Nah, itu tuh mengelompokkan produk menjadi paket untuk menghitung titik impas per paketnya. Itu tuh ada langkahnya. Yang pertama itu membuat asumsi paket penjualan, lalu menghitung titik impas per paket. Nah, jadi untuk pembagian biayanya ada beban tetap langsung dan beban tetap umum. Jadi beban tetap langsung ini yaitu biaya yang terkait langsung dengan produk tertentu. Jika produk tersebut tidak ada, maka biaya ini juga akan hilang. Kalau beban tetap umum, biaya yang tidak dapat dikaitkan dengan produk tertentu. Nah, terus biaya tetap ada meskipun produk sudah dihentikan. Jadi di analisis multiproduk tuh ada titik impas dalam unit. Jadi titik impas itu adalah jumlah produk yang harus diproduksi untuk memastikan bahwa total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga tidak ada laba atau rugi. Jadi rumusnya itu biaya tetap dibagi harga dikurang biaya variabel per unit. Kemudian ada bauran penjualan. Nah, kalau bauran penjualan ini adalah kombinasi produk yang dijual. Ini biasanya dinyatakan dalam rasio atau persentase. Mengetahui bauran penjualan membantu dalam mengkonversi analisis multiproduk ke dalam format yang lebih sederhana. Kemudian ada pendekatan dolar penjualan. Nah, jadi pendekatan ini menghitung titik impas berdasarkan total pendapatan penjualan, bukan jumlah unit yang terjual. Ini berguna ketika harga jual dan biaya itu bervariasi. Rumusnya adalah biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Kemudian grafik laba volume. Nah, grafik laba volume menggambarkan hubungan antara laba dan volume penjualan, dengan laba sebagai variabel terikat di sumbu vertikal dan unit terjual di sumbu horizontal. Nah, jadi menunjukkan titik impas pada $20,0 dan kerugian sebesar $100 saat tidak ada penjualan, tetapi tidak menggambarkan perubahan biaya saat volume penjualan berubah. Kemudian ada grafik biaya volume laba. Nah, jadi grafik ini menunjukkan hubungan antara unit terjual dan pendapatan dengan garis total pendapatan dan biaya, di mana titik impas terjadi pada 600 unit dan 1.800.000, membedakan area laba dan rugi. Materi selanjutnya yaitu perubahan dalam variabel cost volume profit. Perusahaan harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam biaya tetap, biaya variabel, dan harga. Kita masuk ke dalam resiko dan ketidakpastian. Asumsi penting dari analisis CVP adalah harga dan biaya diketahui dengan pasti.
Namun, hal tersebut jarang terjadi, oleh karena itu muncullah ketidakpastian. Resiko dan ketidakpastian adalah bagian dari pengambilan keputusan bisnis, dan hal tersebut harus ditangani. Secara formal, resiko berbeda dengan ketidakpastian. Contohnya adalah distribusi probabilitas variabel pada resiko dapat diketahui, sedangkan distribusi probabilitas variabel pada ketidakpastian tidak dapat diketahui. Ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk menghadapi resiko dan ketidakpastian. Pertama, pihak manajemen harus menyadari sifat ketidakpastian dari harga, biaya, dan kualitas di masa depan. Selanjutnya, para manajer bergerak dari pertimbangan titik impas ke pertimbangan yang disebut kisaran titik impas. Dengan kata lain, karena sifat data tidak pasti, suatu perusahaan mungkin mencapai titik impas dari sekian hingga sekian yang terjual. Jadi titik impas tidak dapat diestimasi pada satu titik tertentu. Selain itu, para manajer dapat menggunakan analisis sensitivitas atau analisis bagaimana jika, what if. Dalam hal ini, penggunaan spreadsheet komputer akan membantu para manajer dalam menentukan hubungan titik impas, yaitu target laba, kemudian memeriksanya untuk melihat dampak harga dan biaya yang bervariasi terhadap kuantitas yang terjual. Dua konsep yang bermanfaat bagi manajemen adalah margin pengaman dan operating leverage. Kedua konsep ini dapat digunakan untuk mengukur resiko. Setiap konsep mensyaratkan pengetahuan mengenai biaya tetap dan variabel. Yang pertama adalah margin pengaman atau margin of safety. Margin pengaman adalah unit yang terjual atau diharapkan terjual atau pendapatan yang dihasilkan atau diharapkan untuk dihasilkan melebihi volume impas. Margin pengaman dapat dipandang sebagai ukuran kasar dari risiko. Pada kenyataannya, peristiwa yang tidak diketahui selalu muncul ketika rencana disusun. Hal itu dapat menurunkan penjualan di bawah jumlah yang diharapkan. Lalu yang kedua ada operating leverage. Leverages merupakan kemampuan suatu perusahaan menggunakan aset dari dana pinjaman untuk menciptakan return atau hasil pengembalian yang baik serta bisa mengurangi biaya. Leverage operasi dapat digunakan untuk meningkatkan arus kas dan pengembalian yang dapat dicapai melalui peningkatan biaya operasi tetap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa leverage operasi adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan dan memanfaatkan biaya tetap atau fixed cost agar mampu menghasilkan laba untuk perusahaan. Operating leverage juga bisa disebut sebagai rasio atau perbandingan suatu biaya tetap terhadap biaya variabel. Artinya, ketika suatu perusahaan memiliki biaya tetap yang lebih tinggi dibandingkan biaya variabel, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki leverage operasi yang tinggi. Lalu yang ketiga, kita masuk kepada analisis sensitivitas dan CVP. Analisis sensitivitas atau sensitivity analysis adalah teknik bagaimana jika yang menguji dampak dari perubahan asumsi-asumsi yang mendasarinya terhadap suatu jawaban. Analisis ini relatif mudah, yaitu dengan memasukkan data mengenai harga, biaya variabel, biaya tetap, dan bauran penjualan, serta dengan menggunakan rumus untuk menghitung titik impas dan laba yang diharapkan. Selanjutnya, data dapat diubah sebagaimana yang diinginkan untuk mengetahui dampak perubahan-perubahan terhadap laba yang diharapkan. Analisis sensitivitas ini dapat digunakan untuk melatih intuisi manajer untuk mengetahui sejauh mana sebuah variabel yang diramalkan secara buruk akan mempengaruhi suatu jawaban. Selanjutnya adalah materi tentang analisis CVP dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Analisis CVP konvensional mengasumsikan biaya perusahaan dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama yaitu biaya yang berubah sejalan dengan volume penjualan atau biaya variabel, dan yang kedua adalah biaya yang tidak berubah atau biaya tetap. Pada sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, biaya dibagi dalam dua kategori, berdasarkan unit dan non-unit. Sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas mengakui beberapa biaya yang berubah bergantung pada jumlah unit yang diproduksi, sedangkan beberapa biaya lain tidak. Sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas juga memperlihatkan banyak biaya berdasarkan non-unit berubah berkenaan dengan penggerak aktivitas lainnya. Penggunaan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas tidak berarti analisis CVP kurang bermanfaat. Pada kenyataannya, analisis CVP menjadi lebih bermanfaat karena ia memberikan wawasan yang lebih akurat kepada perilaku biaya.
Wawasan tersebut menghasilkan keputusan yang lebih baik. Namun, analisis CVP dalam kerangka berdasarkan aktivitas harus dimodifikasi. Sekian materi kami mengenai cost volume profit analysis yang memenuhi tugas UAS Akuntansi Manajemen. Kiranya materi kami dapat bermanfaat. Terima kasih.